Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryanti dengan NIM 19622011348, Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang metodologi penelitian lanjutan dari tugas yang sebelumnya. Langsung saja, ini ada variabel moderating. Variabel moderating itu merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya pada judul pengaruh laba sebelum pajak kini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi, dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Nah, pada rumusan masalahnya itu bisa, apakah terdapat pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba? Apakah terdapat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba? Apakah terdapat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba? Selanjutnya, apakah penurunan tarif pajak memoderasi pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba? Next, kemudian di sini ada kerangka konseptual. Di sini ada variabel independen. Jadi maksudnya di sini terdapat pengaruh positif terhadap laba sebelum pajak kini atau LSPK terhadap persistensi laba atau PL. Selanjutnya H2 ini terdapat pengaruh positif untuk aliran kas operasi atau AKO terhadap persistensi laba. Selanjutnya terdapat pengaruh positif terhadap perbedaan laba akuntansi dan pajak PLA terhadap persistensi laba. Selanjutnya kemudian ada variabel moderasi. Penurunan tarif pajak PTP untuk memperkuat laba sebelum pajak kini LSPK terhadap persistensi laba. Selanjutnya, penurunan tarif pajak PTP memperkuat pengaruh aliran kas operasi AKO terhadap persistensi laba atau PL. Kalau selanjutnya H6, di sini maksudnya penurunan tarif pajak PTP terdapat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak PLA terhadap persistensi laba atau PL. Next. Di sini ada persamaan regresi. Pertama ada hipotesis 1, 2, 3 dengan rumus PL beta 0 ditambah beta 1 LSPK dari yang tadi laba sebelum pajak kini ditambah dengan beta 2 AKO aliran kas operasi ditambahkan dengan beta 3 PLA perbedaan laba akuntansi dan pajak. Selanjutnya dijumlahkan dengan variabel kontrol, yaitu terdiri dari yang tadi ROA, SJ, LV, ROA itu return on asset, size dijumlahkan dengan leverage, dijumlahkan dengan revenue. Selanjutnya ada hipotesis kedua untuk 4, 5, 6. Persistensi laba sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 laba sebelum pajak kini dijumlahkan dengan beta 2 aliran kas operasi dijumlahkan dengan beta 3 perbedaan laba akuntansi dan pajak dengan beta 4 LSPK laba sistem pajak kini. Kemudian dikalikan dengan PTP, variabel PTP penurunan tarif pajak. Kemudian ditambahkan dengan beta 5 dari AKO
O itu aliran kas operasi dikalikan sama dengan dikalikan PTP penurunan tarif pajak. Kemudian dijumlahkan dengan beta 6 PLA yaitu perbedaan laba akuntansi dan pajak sama dikalikan dengan PTP penurunan tarif pajak. Kemudian dijumlahkan dengan variabel kontrol. Sama seperti tadi ada return on asset, return on asset, ada size, kemudian ada leverage. Selanjutnya dijumlahkan dengan revenue. Variabel penurunan tarif pajak atau PTP merupakan moderating variabel, maka koefisiennya beta 4, beta 5, beta 6 harus signifikan pada 0,5 atau 0,10. Nah, selanjutnya ada variabel intervening. Variabel ini merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya untuk memeditasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh untuk judulnya itu bisa pengaruh generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise dengan investment opportunity set sebagai variabel intervening. Untuk rumusan masalahnya, apakah generic strategi dan corporate governance berpengaruh terhadap investment opportunity set? Apakah generic strategi, corporate governance, dan investment opportunity set berpengaruh terhadap sustainable enterprise? Selanjutnya, manakah yang lebih memiliki pengaruh langsung generic strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise atau pengaruh tidak langsung generic strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise melalui investment opportunity? Next, di sini juga ada kerangka konseptualnya. Variabel independen pengaruh terhadap investment opportunity set atau IO. Sama untuk corporate governance GH2 ini juga terdapat pengaruh positif terhadap investment opportunity set. Nah, untuk H3 ini pengaruh positif untuk generic strategi JS terhadap sustainable enterprise atau SE. Selanjutnya H4 di sini terdapat pengaruh corporate governance terhadap sustainable enterprise. Untuk H5 terdapat pengaruh positif untuk investment opportunity set IO terhadap sustainable enterprise. Selanjutnya di sini ada persamaan regresi untuk H1 dan H2. Untuk rumus IO-nya itu dari beta 0 ditambahkan dengan beta 1, GS generic strategi, selanjutnya beta 2, CG atau corporate governance ditambahkan dengan variabel kontrol beta 3 X1, X2, X3. Untuk H3, H4, dan H5 persamaannya SE yaitu beta 0 ditambahkan dengan beta 1 GS ditambahkan dengan beta 2 CG ditambahkan dengan tadi intervening beta 30. Selanjutnya ditambahkan dengan variabel kontrol. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.